Mao Zedong merupakan seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di dunia, yang merupakan bapak pendiri rakyat Cina, yang mampu mempersatukan Cina setelah mengalami kekacauan, sejak berakhir pada tahun 1911. Dan sampai saat ini, ia dikenal sebagai figur pahlawan besar bagi rakyat Cina. Namun jika ditelusuri dari sejarah masa lalunya, ia merupakan sosok yang sangat kejam. Hal ini dilatar belakangi karena pada saat ia menjabat sebagai ketua Partai Komunis, terdapat banyak insiden kematian dalam sejarah manusia, mulai dari kerja paksa hingga eksekusi yang memperkirakan telah memakan banyak korban. Jadi bisa dibilang kediktatoran Stalin dan Hitler masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Mao Zedong. Anak yang malang. Mao Zedong lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1893 di kota Shaoxing, Provinsi Hunan, Cina. Mao Zedong lahir dalam sebuah keluarga miskin, sehingga sejak masa kecil, mau tidak mau ia harus bekerja keras dan hidup prihatin. Namun di kemudian hari, keadaan ekonomi keluarganya meningkat, sehingga ia dapat hidup lebih baik. Ayahnya merupakan seorang petani yang memiliki watak sangat keras dan disiplin, dan ibunya merupakan seorang penganut agama Buddha. Pada masa anak-anak, Mao menganut agama Buddha, namun pada pertengahan remajanya, ia meninggalkan ajaran Buddha. Mao kemudian dikirim untuk bersekolah di sekolah dasar Shaoxing pada tahun 1901, dan ia disuruh mempelajari pelajaran kuno. Walaupun ketika Mao berusia 13 tahun, ayahnya, Mao Zedong, menyuruhnya untuk berhenti bersekolah agar bekerja di ladang. Maka ia dipaksa menikah dengan gadis berusia 17 tahun. Bernama Liu Jitsu. Dengan terpaksa ia menuruti perintahnya walaupun ia menolak mengakuinya sebagai istri. Sangat malang dan keras kehidupannya. Tetapi kemudian, kehidupan keras itulah yang membuatnya memiliki jiwa pemimpin dan mandiri. Menuju pemimpin dan menyingkirkan partai nasionalis. Cina merupakan negara komunis terbesar saat ini. Bermula dari dia adalah sosok penting dalam sejarah Cina modern. Pada tahun 1911, ikut serta terlibat dan menjadi tentara dalam revolusi Cina. Revolusi itu adalah revolusi melawan dinasti Qing, yang mengakibatkan runtuhnya Kekaisaran Tiongkok, yang sudah berkuasa lebih dari 2000 tahun. Setelah runtuhnya Kekaisaran Tiongkok, maka pada tahun 1912, Sun Yat-sen membentuk Republik Tiongkok. Sun Yat-sen ialah tokoh nasionalisme. Singkat cerita, setelah memilih untuk keluar dan mencari budaya barat termasuk komunisme, setelah Mao berhasil lulus pada sekolah menengah atas tahun 1918, ia kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Beijing. Di sanalah ia berjumpa dengan pengagum Marxisme dan Leninisme. Ia belajar banyak dari tokoh-tokoh ini, dan semakin hari ia semakin terobsesi dengan paham komunisme. Maka ia sampai mendirikan cabang Partai Komunis Cina di tempat kelahirannya. Karirnya di komunis mulai menanjak, dan ia mulai menjabat sebagai delegasi hingga Dewan Eksekutif Partai Cabang Shanghai. Akhirnya, ia memiliki pengaruh dan mempunyai peranan besar dalam PKC. Ia selalu membentang pemerintah yang berpaham nasionalisme. PKC adalah Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong. Kemudian, ada Partai Nasionalis yang dikendalikan oleh Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen ini
meninggal pada tahun 1925. Kemudian digantikan oleh Chokeh yang merupakan seorang pemimpin politik militer. Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek dan Mao Zedong tidak mampu menjaga hubungan baik, sehingga terjadi perpecahan antara kelompok nasionalis dan komunis pada tahun 1927. Mao Zedong membentuk pengawal merah atau tentara yang kebanyakan dari mahasiswa yang pro pada pemikiran komunis. PKC memiliki strategi fasisif yang dimana ia menyadari bahwa mayoritas penduduk Cina adalah petani, maka komunis mulai menyusut dan mendoktrin para petani di daerah pedesaan supaya bergabung dengan PKC. Usahanya berjalan mulus, karena pada bulan Januari tahun 1949, kelompok komunis berhasil mengalahkan dan memukul mundur kelompok nasionalis. Maka kelompok nasionalis di bawah pemimpinan Chiang Kai-shek mundur ke Taiwan setelah melewati perang saudara antara komunis dan nasionalis. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamirkan berdirinya RRC dan sekaligus sebagai presidennya. Setelah Mao Zedong mengendalikan Cina, kediktatorannya mulai muncul. Hanya ia yang boleh memegang negara besar itu dalam cengkraman rezim selama beberapa dekade, dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang bahkan menyebabkan kematian massal. Aksi brutal yang sudah direncanakan, hal itu dimulai dari menghancurkan tempat-tempat ibadah. Bahkan ia juga membunuh pemilik tanah yang menentang rezimnya. Ia juga melepaskan setiap organisasi kriminal di Cina. Pada tahun 1957, Mao Zedong melakukan suatu jebakan yang dikenal dengan nama kampanye 100 bulan. Kurang lebih 2 bulan warganya diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan kritikan secara terbuka pada intelektual dan lawan politik serta para pelajar secara berbondong-bondong mengkritik dan menentang. Pada akhirnya mereka yang menentang rezim mau tidak mau ditangkap dan disiksa, lalu dibunuh secara sadis. Ada juga suatu program yang akhirnya membunuh rakyat secara massal. Program kebijakan itu disebut dengan lompatan jauh. Tujuan dari kebijakan ini adalah ingin membangkitkan ekonomi Tiongkok melalui industrialisasi secara besar-besaran, dengan memanfaatkan jumlah tenaga kerja. Mengekspor wanita Cina ke Amerika. Selama kepemimpinan Mao, ia sering mengekspor wanita Cina ke Amerika. Hal tersebut terjadi pada tahun 1973. Saat itu, Mao mengajukan tawaran kepada Henry Kissinger, yang pada saat itu menjabat sebagai penasehat keamanan nasional Amerika Serikat. Tetapi penawaran tersebut ditertawakan oleh para pejabat. Awalnya, Mao hanya menawarkan ribuan wanita Cina yang akan dikirim, tetapi Mao kemudian menaikkannya menjadi 10 juta. Mao Zedong meyakini pengiriman wanita itu akan mengarah pada perdagangan bilateral antara Amerika dan Cina, dan meringankan masalah kelebihan populasi di negara Cina. Kematian. Tetapi menariknya, di balik sisi gelapnya Mao Zedong, ia mampu membawa Cina menjadi negara besar yang paling berpengaruh di masanya, serta mampu merealisasikan berbagai program mensejahterakan rakyatnya, fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun politik. Berkat Mao, banyak masyarakat Cina yang terlepas dari buta huruf. Ia menjadi figur serta menjadi inspirasi bagi banyak orang berkat pemikirannya. Ia meninggal pada usia 82 tahun pada tanggal 9 September tahun 1976 pada pukul 12:10. Upacara penghormatan kepada Mao diadakan di lapangan Tiananmen pada tanggal 18 September pada tahun 1976.